Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, dari kami semua. Nah, di sini saya akan coba berbagi membahas soal-soal untuk latihan masuk UMPTKIN. Nah, adik boleh lihat langsung kunjungi di website kita di ruangparabintang.com. Nanti adik-adik boleh lihat di sana. Di sini langsung sudah ada kumpulan soal-soal UMPTKIN. Nah, nanti adik boleh klik saja dan boleh carinya di sini aja nih, di sini. Nah ya, jadi ini artikel yang terbaik. Jadi kumpulan soal-soal UMPTKIN tinggal klik di sini. Nah, nanti adik-adik boleh gabung di fanpage atau di Telegram kita yang siap membantu adik-adik kami semua tentang informasi-informasi tentang UMPTKIN. Nah, jadi boleh dilihat di sini nih. Nah, jadi soal-soalnya boleh download di sini semua. Oke. Dan nanti untuk tryout, prediksi-prediksi bisa juga dilihat di sini. Nah, tinggal nanti adik-adik klik ini, link Telegram ini tinggal diklik gabung nanti di Telegram kita. Oke, semoga nanti adik-adik bisa bergabung. Dan jika ingin adik-adik kami mengikuti bimbingan secara online, boleh gabung di Ruang Para Bintang. Oke, langsung nanti adik-adik boleh mengklik di sini, yang ini ada namanya WhatsApp, langsung terhubung ke admin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Semoga sukses buat kalian semua. Oke, langsung kita mulai untuk membahas soal UMPTKIN ya. Nah, ini adalah soal tes kemampuan dasar ya, tes potensi akademik untuk adik-adik kami semua untuk dipelajari ya. Nah, jadi ini sebagai latihan buat kalian semua lah ya. Oke. Nah, jika X lebih besar min 2, kita bacanya dari sini ya, dari tengah-tengah ya. X lebih besar min 2 kurang dari 6 dan Y lebih besar min 2 kurang dari 6, maka nah di sini optionnya bisa dilihat X tambah Y lebih dari min 4 kurang dari 12, X tambah Y lebih dari min 2 kurang 12, X tambah Y lebih dari 0 kurang dari 12, X tambah Y lebih dari 0 kurang 24. Nah, jadi kita coba jawab ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ini kalau kita perhatikan jawaban ini X tambah Y ya. Nah, jadi di sini adik-adik boleh lihat X lebih dari min 2 ya kan? Lebih kecil dari 6. Di sini Y-nya lebih dari min 2, lebih kecil daripada 6. Nah, ini jadi langsung kita jumlah. Berarti ini min 4, ini X tambah Y lebih kecil 12. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A, gitu ya. Oke, itu dia untuk soal yang pertama ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal nomor 2. Oke, kita masuk di soal nomor 2 ya. Nah, akar 4013 ditambah 212 sama dengan 45, 55, 65, 75. Nah, jadi di sini adik-adik boleh lihat ya, karena ini adalah mengenai akar. Nah, jadi ingat kalau akar 25 itu kan 5 ya. Kemudian akar dari 64 itu 8. Akar dari 100 itu adalah 10. Nah, sebenarnya ini wajib gitu ya. Nah, jadi kalau untuk soal ini, akar dari 4013 ditambah 212. Nah, ini adalah akar dari 4225 kan gitu kan, 4225. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini kan gitu kan. Nah, jadi kalau untuk akar adik-adik boleh lihat caranya adalah ketika misalnya di sini
Nanti adik-adik harus ingat yang namanya 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat itu 49, 8 kuadrat 64, kemudian 9 kuadrat itu 81, kemudian 10 kuadrat itu adalah 100. Nah gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya dia belakangnya 1, maka pasti dia 9. Kalau 4 kemungkinan dia antara 8 sama 2. Kalau 9 pasti dia di sini 7 sama 3. Kalau 6 dia berarti 4 sama 6 gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adik-adik karena di sini paling belakangnya adalah 5, maka adik-adik tinggal tulis saja di sini 5 gitu. Karena kalau 5 dia hanya ini. Nah, kalau 5 belakangnya pasti dia kita pilih 5. Nah, kemudian adik-adik boleh memotong yang ini, bagi 2. Ya, 1, 2 kita potong. Kemudian 42. Nah, 42 itu adik-adik boleh lihat angka berapa kali berapa yang mendekati 42. Nah, kan yang mendekati 42 kan jelas 6 kali 6 itu 36. Nah, kalau kita ambil 7 kali 7 sudah 49. Nah, lewat dari 42, maka yang pasti dia 65 dong kan? Berarti sini 6 yang kita pilih, maka ini pasti jawabannya 65. Seperti itu. Nah, jadi kalau dikalikan juga 65 kalikan 65 jelas sama gitu. Paham ya? Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut di soal nomor 3 ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini, adik-adik boleh perhatikan inilah pembagian. Nah, soal-soal seperti ini sangat sering keluar di dasar daripada UMPTKI. Nah, jadi memang adik-adik sebenarnya walaupun mudah tapi jangan sampai salah gitu ya. Nah, jadi di sini 0,07 dibagi 14 dibagi 0,2 sama dengan titik-titik. Ada 4000, 1000, 0,100, 0,001 gitu kan. Nah, jadi kita akan coba jawab ya. Nah, 0,07 dibagi dengan 14 dibagi 0,2. Nah, ini adalah kalau kita buat sama dengan 7/100 ya kan. Dibagi, ini sama-sama kita kali berapa nih? Kali 10, di atas kali 10, di bawah kali 10 berarti jadinya 140/2 gitu kan. Sama-sama kita kali 10 nih ya. Oke. Nah, ini boleh kita buat berarti jadinya sama dengan ya 7/100 ini kita kali jadinya 2/140. Nah, ini kita balikkan. Oke, paham ya? Nah, ini kita balik. Nah, ini bisa kita corek nih. Jadi 2 dengan 100 itu 50 ya kan? 7 dengan 140 berarti 20. Nah, jadinya ini 1 kan, berarti 1/50 kali 20. Berarti 1/1000, ya kan? 1/1000 itu berarti 0,001 gitu. Jadi jawabannya adalah dodol gitu ya. Paham ya? Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami caranya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah soal yang bentuknya adalah bentuk akar ya. Nah, jadi ini kita harus kalikan loh ya. Nah, di sini adik-adik boleh lihat 3 akar 5 dikurang 2 akar 4 kali 3 akar 5 ditambah 2 akar 4 sama dengan 7, 23, 29, 39. Nah, kita akan jawab ya. Nah, 3 akar 5 dikurang 2 akar 4 dikali 3 akar 5 ditambah 2 akar 4. Nah, ini ada konsep yang perlu kita ingat. Ternyata ini A dikurang B. Kalau yang kita misalkan B ya. Ini A tambah B. Nah, ini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi karena sama angkanya, jadi kita langsung gini aja. Jadi A-nya tadi berarti kan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti
3 akar 5 kuadrat dikurang 2 akar 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 akar 5 kuadrat 5 kurang 2 kuadrat 4 akar 4 itu adalah 4. 9 kali 5 45. 4 kali 4 16. 45 dikurang 16 adalah 29. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa rumus ini ya, ini penting nih. Nah, jadi misalnya kan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Langsung saja 3 tambah 2 kali 3 kurang 2. 5 kali 1. Iya, jawabannya 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, masuk di soal berikutnya. Berapa persennya 40 sama dengan 6 katanya. Jadi ditanya di sini berapa persennya 40, nah kan? Berapa persennya 40 sama dengan 6. Nah, jadi yang di sini berarti jawabannya 10, 15, 20, 25. Ya, itu. Nah, bagaimana cara menjawabnya kan gitu kan? Nah, jadi ingat di sini yang ditanya berapa persennya 40 sama dengan 6. Jadi yang ditanya sebenarnya berapa persen gitu. Nah, jadi mungkin kalau dipikir-pikir, nah mungkin ada yang menjawab, oh sekian gitu kan. Nah, jadi kalau kita buat berarti kan berapa persennya 40 katanya. Jadi misalnya X persen, nah ini kita jawab nih. Kalau logikanya mungkin pasti gini, karena ini kan sama dengan 6 kan. Nah, kalau di sini 40 misalnya, kan berapa persennya 40 katanya. Jadi kalau misalnya di sini contoh X gitu kan, X gitu. X kali 40 atau misalnya X persen. Mungkin dia mikir, oh ini kan jadinya 15 kan gitu. Mungkin 15 kali 4 misalnya sekian gitu. Mungkin ya, kita nggak tahu. 20 kali 4 nggak bisa gitu kan. Kemungkinan dia 25 kali 4 100 gitu. Oke, jadi mungkin kalau kita lanjutkan ini berarti bisa kita buat X kali 40 sama dengan 6 kan. Nah, atau kalau kita langsung membuat ke persennya berarti X per 100 kali 40 sama dengan 6 kan gitu. Nah, jadi ini 40X, nah ini kalikan ke sini 600 gitu. Jadi 100 kali 6. Berarti X-nya adalah 600 dibagi 40 gitu. Ini kita coret 60 bagi 4 berarti 15. Jadi jawabannya adalah bola ya. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, nah ini lanjut 19 per 10 A kali A tambah B sama dengan 0,95. Jika A adalah minus 0,3, maka B sama dengan 0,2, 0,5, 0,7, 0,8. Nah, ini kita coba jawab ya. Nah, 19 per 10 kali A tambah B sama dengan 0,95. Nah, katanya A-nya min 0,3. Nah, ini kan boleh kita kalikan kemarin nih. 19 kali A tambah B sama dengan ini 10 kali ke sini. Jadi 9,5. Atau juga boleh misalnya kalau kita buat dia seperti ini. Mungkin ya. Jadi 19 per 10 dikali A tambah B. Ini jadi 95 per 100 gitu. Nah, jadi ini boleh kita buat, ini coret aja dengan ini. Oke. Kemudian di sini, ini dengan ini bisa kita coret, di sini 1, di sini 5 gitu. 95 bagi 19 ya. Jadi di sini A tambah B sama dengan, di sini tadi 10 ya. Nah, ini 10, ini kita buat ini berarti 1/2. Jadi di sini adalah 1/2 atau A tambah B itu adalah 0,5 gitu.
Nah, karena A-nya adalah min 0,3 tambah B sama dengan 0,5, B berarti 0,5 tambah 0,3, berarti B-nya 0,8. Oke, jawabannya adalah dodol gitu ya. Oke, kita masuk di soal berikutnya. Oke, selanjutnya lihat di sini. Jika 6x tambah 10 sama dengan z, dan z sama dengan 6y kurang 14, maka y kurang x sama dengan 4, 3, 2, 6. Nah, oke, kita akan jawab langsung. Di sini 6x tambah 10 sama dengan z. Nah, di sini 6y kurang 14 sama dengan z. Nah, kalau ini kita kurangkan, ya kan? Nah, berarti 6x dikurang 6y, ya. Kemudian ini menjadi 24 sama dengan 0, kan gitu? Nah, jadinya 6x kurang 6y sama dengan min 24. Nah, kalau kita bagi dengan 6, maka ini adalah x kurang y sama dengan min 4. Nah, pertanyaannya adalah y kurang x. Nah, x kurang y adalah minus 4. Kalau kita kali negatif ruas kiri dan ruas kanan, ini jadi min x, ini jadi plus y, ini jadi 4, ya kan? Atau boleh kita buat y kurang x adalah 4. Jadi jawabannya adalah A, gitu. Oke, paham ya? Nah, inilah cara menyelesaikannya. Nah, kita masuk di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini soalnya mengenai umur ya. Seorang ayah berumur 41 tahun dan anaknya berumur 9 tahun. Dalam berapa tahun lagi umur ayah tersebut 3 kali umur anaknya? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali ya. Jadi kita buat di sini, berarti kan kita jawab nih. Berarti dari sini 41 itu sama dengan 9 tahun. Berarti anaknya berumur, dan berapa tahun lagi ayah 3 kali ya. Berarti ini tahun 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ya. Berarti 3 kali umur anaknya. Berarti kan bertambah kan? Bertambah dengan X inilah nanti tahunnya. Tambah 9 umur anaknya, di sini juga X. Jadi 3 kali umur anaknya katanya kan, 3 kali umur anak. Berarti X-nya dia bertambah juga lah. Karena umur mereka kan harus bertambah. Berarti 41 tambah X sama dengan ini kalikan 27. Ini 3X. Jadi 41 kurang 27, 3X kurang X. Ini menjadi 24. Yang ini adalah 2X. Ya. Sorry, bukan 24, 14 ya, 14. Jadi X-nya adalah 14 bagi 2, iya 7 ya. Jadi jawabannya adalah bola. Jadi nanti 7 tahun lagi akan sama umurnya gitu. Oke, seperti itu ya. Next, kita masuk di soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk di soal berikutnya. Berapakah harga yang harus dipasang oleh seorang pedagang buku yang harga belinya adalah 12.000 agar dapat memberikan potongan 20% dan masih mendapatkan untung 25%. Nah, di sini ada 15.000, 18.750, 20.000, 22.000. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Jadi kan biasanya kalau kita misalnya belanja di mall, nah, otomatis kalau misalnya dibuat diskon, contohnya misalnya diskon 50%, berarti sebenarnya kalau kita pikir itu logikanya itu harga barang sudah dinaikkan. Jadi harga barangnya sudah dinaikkan, baru nanti ketika dibuat diskon itu tidak efek kepada pedagang. Jadi dia tetap misalnya untung sedikit gitu. Jadi tidak misalnya muluk-muluk karena misalnya diskon 50% berarti mereka rugi, enggak. Jadi ketika diskon itu enggak rugi kecuali misalnya cuci gudang gitu. Tapi kalau misalnya dia diskon berarti sebenarnya harga barangnya itu sudah dinaikkan gitu. Jadi mereka sebenarnya pandai-pandai saja.
Nah, jadi di sini katanya harga belinya itu kan harga beli dari buku itu kan katanya 12.000. Dia harapannya masih untung 25%. Berarti persen untung itu ada 25%. Jadi yang mau kita cari ini nanti kan adalah harga pasang gitu kan. Nah, jadi di sini adik boleh kita cari dulu pertama berapa sih harga jualnya gitu. Harga jual. Nah, jadi kita singkat dengan haji lah. Haji harga jual itu adalah 25/100 dikalikan dengan 12.000. Kan gitu. Jadi sekitar berapa nih? Sekitar kalau misalnya 12, berarti sekitar 15.000 ya. Coba ini kita coret nolnya, ini ke sini. Nah, kemudian di sini atau sini seperempat, berarti seperempat harga jual. Harga jual jadinya ini tadi untung ya. Ini untung, ini untung, berarti 25 kali ini berarti 3.000 kan? 3.000, oke, 3.000. Berarti harga jualnya otomatis dia jadinya 12.000 tambah 3.000 kan? Berarti 15.000 dong. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang mau dibuat itu adalah kan dia turunkan 20%. Berarti harga yang mau diharapkan itu berarti sebenarnya 80% lagi karena 100% dikurang 20%. Berarti jadinya harga jual itu adalah 80% dari harga pasang gitu kan, harga pasang lah. Nah, jadi berarti harga pasang ya kan, harga yang mau dipasang itu berarti harga jual dibagi 80%. Nah, berarti 15.000 ya kan, 15.000 dibagi dengan 80/100 gitulah. Atau 15.000 kita kali dengan 100/80. Kan gitu ya. Berarti ini jadinya kita corek ke sini. Nah, kalau kita buat 15.000 ini 15.000 kali 100. Berarti 1.500 dikali 100 jadi 15.000. 150.000 bagi 8. Nah, kalau 150.000 kita bagi 8 ya. 150.000 dibagi 8 sekitar 18.750. Nah, jadi di sini harga pasangnya itu adalah 18.750. Nah, jadi dia tetap untung 25%. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah bola. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, next di soal yang terakhir untuk prediksi UMPTKIN ya, soal SSE ya. Nah, berapakah harga yang harus dipasang oleh ini soal yang tadi ini ya. Oke, ini dia. Si Budi membeli rokok dengan harga 32.500 sepak gitu, artinya satu pak gitu ya. Dia membayar dengan 2 pecahan uang 50 ribuan dan mendapat kembalian sebesar 35.000. Banyak rokok yang dibeli oleh si Budi adalah, nah, 1 pak, 2 pak, 3 pak, 4 pak. Nah, mungkin kalian bisa menjawab langsung ya. Nah, katanya si Budi membeli rokok dengan harga 32.500. Dia membayar 2 pecahan uang 50.000, berarti 100.000 dong uangnya kan. Jadi kalau dilogikakan kan, uangnya jadinya total uang ya. Total uang berarti 100.000 ya. 100.000. Dan mendapatkan kembalian 35.000 ya. 35.000 kan. Nah, jadi sebenarnya berapa pak dia? Berarti kan dari sini berarti yang dibeli ya kan, yang dibeli itu adalah 100.000 ya kan, dikurangi dengan 35.000 kan gitu. Berarti 65.000. Nah, gitu. Nah, 65.000 lah belanjanya. Berarti sebenarnya banyak rokok ya kan, banyak rokok dalam pak. Tinggal kita bagikan aja 65.000 kita bagi dengan 32.500, berarti 2 pak gitu ya. Oke.
Jawabannya adalah bola. Oke, demikian untuk adik-adik kami pembahasan soal-soal latihan untuk masuk di UMPTKIN. Bagi adik-adik kami yang berminat dibimbing melalui bimbingan online, kami siap untuk membimbing adik-adik kami semua. Nanti boleh adik-adik isi di link deskripsi. Nah, semoga adik-adik kami bisa semakin siap lulus di UMPTKIN tahun 2021. Terima kasih.